Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like. Dan terima kasih juga kepada para dermawan Mimin yang selalu nyawer lewat akun Dana Mimin, dan juga yang berlangganan di channel Mimin, dan yang memberi super thanks kepada Mimin juga. Terima kasih banyak. Semoga semua rezekinya diganti sama Tuhan Yang Maha Esa berlipat-lipat ganda. Amin ya robbal alamin. Apakah Anda yakin? Bab 6136. Saat Boeing 777 yang membawa ketiga tetua itu masih melewati lautan, Xiao Changkun, yang begitu bersemangat, memeluk potret yang diberikan Ye Chen kepadanya, dan mengendarai Rolls-Royce culinan yang diberikan Fei Kexin kepadanya, datang ke lantai bawah Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Saat ini, wajah Xiao Changkun penuh percaya diri, seolah-olah pasukan lain yang baru saja meraih kemenangan kunci sedang menunggu untuk berdiri dengan bangga di depan pasukan reguler. Di Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, Xiao Changkun memang sedikit tidak populer. Sebagian besar orang di sini adalah sastrawan dan cendekiawan. Meskipun beberapa orang tidak memiliki bakat dan pembelajaran yang nyata, dan mereka murni berseni, mereka tahu apa itu pengikut. Saya tidak memiliki level profesional apapun, jadi saya datang ke sini untuk bertindak sebagai pelapis dan memberi lebih banyak ruang bagi para profesional untuk berpura-pura agresif. Ini disebut vassalization. Saya tidak memiliki level profesional apapun, jadi saya datang ke sini untuk menjadi orang kedua. Dan saya tidak peduli makan makanan vegetarian di dalam mayat, dan saya dengan paksa berpura-pura menjadi agresif sepanjang hari, tidak berseni, tetapi mendefinisikan kembali keanggunan. Yang pertama adalah tanah hidup yang sangat diperlukan bagi sastrawan dan sarjana halus, sedangkan yang terakhir adalah musuh lama sastrawan dan sarjana halus. Xiao Changkun adalah musuh lama yang mengubah Feng Ya. Faktanya, dia tidak tahu apa-apa tentang kaligrafi dan lukisan antik. Ketika dia melihat orang lain bermain, dia akan mengikuti, tetapi permainannya dangkal dan dia hampir tidak memiliki keterampilan nyata. Orang seperti itu kurang lebih tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelapis di Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Tetapi dia diizinkan naik ke posisi wakil presiden eksekutif selangkah demi selangkah, yang tentu saja membuat banyak orang iri dan tidak bahagia, sehingga semua orang merasa menyesal. Untuknya, pendapat yang bagus. Ketua Pei juga tahu bahwa Xiao Changkun adalah importir paralel besar, tetapi dia tidak berani menyinggung Xiao Changkun. Bagaimanapun, Xiao Changkun memiliki banyak wajah di depan Hong Wuye. Baru setelah itu dia mengatasi semua pendapat dan membantunya menjadi wakil presiden eksekutif. Namun, orang lain tidak seperti Presiden Pei yang menginginkan koneksi Xiao Changkun. Jadi hanya karena Presiden Pei dapat menanggung Xiao Changkun, bukan berarti orang lain juga dapat menanggungnya. Ketika Xiao Changkun memarkir mobil dan datang ke gerbang Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi dengan lukisan di tangannya, dia mendengar seseorang di dalam berkata, "Hei, eksekutifku Xiao belum menemukan pameran yang bisa dijual, kan?" Orang lain mencibir, dia sama sekali tidak tahu kaligrafi dan melukis. Di mana saya bisa mendapatkan hal-hal baik untuk berpartisipasi dalam pameran? Tepat, seseorang menggema, terakhir kali saya menemukan gambar Cai Ze, seorang pelukis dinasti Qing di Jinling, dan memberikannya untuk dicicipi.
Apa yang dia katakan kepada saya? Dia mengatakan bahwa lukisan ini tidak seperti sebuah gunung, air tidak seperti air, sekilas tidak terlihat seperti mahakarya. Saya bahkan tidak repot-repot berbicara dengannya. Orang sebelumnya berkata sambil tersenyum, Wakil Presiden Xiao kita hanyalah makanan ringan biasa. Bukankah dia membuat banyak lelucon di sini? Saya khawatir saya tidak bisa menghabiskannya sepanjang hari. Jika Presiden Pei tidak ada di ngomong-ngomong, saya memarahinya secara langsung. Jika dia tidak dapat menunjukkan sesuatu yang layak dalam pameran ini, saya akan melaporkan dengan nama asli saya dan meminta Wakil Presiden Eksekutif untuk berubah. Itu benar, yang lainnya juga bergema, berharap mereka bisa bergandengan tangan untuk menekan Presiden Pei sekarang. Wajah Xiao Changkun menjadi pucat ketika dia mendengarnya di pintu, dan dia masuk sambil memegang tabung lukisan dengan marah, dan berkata dengan wajah tidak senang, "Semua orang seperti wanita tua. Lidah siapa yang kamu kunyah di sini?" Ketika semua orang melihatnya datang, mereka tidak menganggapnya serius, dan salah satu dari mereka cemberut dan berkata dengan sinis, "Oh, Wakil Presiden Xiao, pameran lukisan dan kaligrafi kita akan segera dimulai. Anda, Wakil Presiden Eksekutif, berpenampilan baik. Saya tidak bisa menyelesaikannya. Bukankah itu pantas?" Ya, seseorang mengipasi api. Wakil Presiden Xiao, bahkan jika Anda tidak dapat meminjam karya bagus apapun, Anda setidaknya harus mengambil satu atau dua karya bagus dari koleksi Anda sendiri untuk berpartisipasi dalam pameran. Sebagai Wakil Presiden Eksekutif kami, kamu tidak punya apakah ada koleksi yang layak? Sekelompok besar orang dihasut untuk mengejek Xiao Changkun satu demi satu. Xiao Changkun berkata dengan dingin, "Kalian benar-benar tidak tahu Taisan. Bagaimana mungkin aku, Xiao Changkun, tidak memiliki karya berkualitas tinggi, hanya saja beberapa lukisan terlalu tua untuk dikeluarkan?" Pada saat ini, dalam benak Xiao Changkun, dia telah menggantikan dirinya menjadi klien yang dibicarakan Ye Chen. Ketika orang lain mendengar bualannya, mereka semua mengerutkan bibir dengan jijik, dan sama sekali tidak menganggap serius apa yang dia katakan. Xiao Changkun tidak banyak bicara, dan langsung meletakkan tabung lukisan di atas meja besar yang digunakan untuk pajangan dan penilaian oleh Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, dan berkata, "Ayo, hari ini saya akan membiarkan Anda membuka mata dan melihat lukisan dinasti Tang yang kurindukan, karya pengganti." Potong, wajah penonton dipenuhi dengan penghinaan. Tidak mudah melestarikan kaligrafi dan lukisan, apalagi kertas yang digunakan dalam lukisan Tiongkok banyak jenisnya, namun hampir tidak sekuat kertas barat. Kanvas, waktu terlalu lama, mudah rusak untuk waktu yang lama, dan bahkan lebih sulit untuk melestarikannya. Hampir semua lukisan yang diturunkan dari dinasti Tang diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka telah dirawat dengan hati-hati oleh puluhan generasi tentu saja. Tidak ada seorang pun di tempat itu yang mempercayai karya-karya dinasti Tang. Melihat semua orang mengabaikannya, Xiao Changkun mau tidak mau berkata dengan marah, "Kenapa? Kamu tidak percaya lagi, kan? Nah, karena kamu tidak percaya, maka aku akan membiarkanmu melihatnya." Setelah selesai berbicara, dia membuka tabung lukisan dan mengeluarkan potret Meng Changsheng. Melihat dia benar-benar mengeluarkan lukisan, semua orang langsung mendatanginya. Namun, semua orang datang ke sini bukan untuk melihat keanggunan lukisan dinasti Tang,
tetapi untuk melihat bagaimana Xiao Changkun membuat lelucon kali ini. Lagi pula, Xiao Changkun membuat lelucon, tidak sekali sehari atau 2 kali, sekali atau 2 kali. Namun, saat Xiao Changkun menyebarkan gulungan itu sedikit demi sedikit, semua orang yang akan melihat lelucon itu segera melebarkan mata mereka. Tidak ada yang menyangka lukisan ini bisa begitu hidup. Namun, karena kebanyakan orang memiliki pendapat tentang Xiao Changkun, mereka mulai menanyainya saat ini. Bukankah ini gaya melukis dari dinasti Tang? Mungkin itu ditemukan oleh pelukis realistik modern. Para pelukis yang mempelajari sketsa barat adalah yang terbaik dalam gaya melukis realistik ini. Menurutku itu tidak terlihat seperti gaya lukisan dinasti Tang. Gaya dinasti Tang seharusnya tidak terlalu ahli. Tepat, jika ada pelukis yang begitu kuat di dinasti Tang, dia pasti sudah lama terkenal. Ketika semua orang bertanya, lelaki tua yang masih mengejek Xiao Changkun sebelumnya berkata dengan heran, "Ya Tuhan, ini, keterampilan melukis penulis ini sungguh luar biasa. Sejujurnya, ini pertama kalinya saya melihatnya. Jangan katakan apa-apa lagi. Keterampilan melukis ini terlalu kuat, setiap sapuan kuas sempurna, dan detailnya sangat kaya sehingga keterlaluan. Para pelukis yang telah melukis seumur hidup mungkin tidak dapat melakukan sapuan kuas seperti itu." Apa yang dikatakan orang ini benar, sangat sulit bagi orang biasa untuk mempraktikkan sapuan kuas semacam ini. Lagi pula, leluhur keluarga Jiang hidup sampai 113 tahun, yang hampir tidak pernah terdengar di antara orang dahulu, dan leluhur keluarga Jiang tidak tahu cara berlatih, jadi dia menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih melukis. Kebanyakan pelukis tidak bisa mengejar sanjungan. Terlebih lagi, leluhur keluarga Jiang telah menunggu Meng Changsheng kembali selama sisa hidupnya. Selama beberapa dekade, dia melukis potret Meng Changsheng satu demi satu, dan dia sangat terampil sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Puas, ribuan pukulan, tanpa cacat atau kekurangan, benar-benar sempurna. Orang lain maju ke depan, dengan hati-hati mengamati detail potret dengan kaca pembesar, dan berkata dengan penuh semangat, lukisan ini benar-benar lukisan sutra dari dinasti Tang. Teksturnya terlihat seperti benda tua pada pandangan pertama, dan itu pasti tidak palsu, berhasil. Apalagi yang dikatakan Malau benar, keterampilan melukis ini begitu kuat sehingga saya belum pernah melihatnya seumur hidup saya. Tuan Ma adalah salah satu tokoh terkuat di Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi Jinling, dan dia juga anggota Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi yang relatif bergengsi. Selalu ada panggilan baginya untuk menjadi wakil presiden eksekutif Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi Asosiasi. Jadi dia juga pesaing terbesar di mata Xiao Changkun. Bahkan Master Tua berkata bahwa lukisan ini memang dari dinasti Tang, dan semua orang menjadi heboh. Semua orang melihat lukisan ini untuk waktu yang lama, dan semakin mereka melihatnya, semakin terkejut mereka, dan semakin bersemangat mereka, karena di mata mereka, keterampilan melukis lukisan ini telah melampaui semua pelukis dalam sejarah. Dari dinasti Tang konsepsi artistiknya juga sangat menakjubkan. Sang master bertanya kepada Xiao Changkun dengan penuh semangat, "Di mana Anda mendapatkan lukisan ini?" Xiao Changkun mengarahkan dagunya ke arahnya, dan berkata dengan nada menghina, "Aku baru saja mengatakan bahwa lukisan ini diambil olehku." Lelucon tuan itu berkata dengan jijik,
bagaimana lukisan yang telah diturunkan dari dinasti Tang hingga saat ini dapat diambil oleh orang bodoh sepertimu? Xiao Changkun mengatupkan bibirnya dan berkata, "Aku tahu kamu meremehkanku dan selalu merasa bahwa aku tidak memiliki bakat nyata sepertimu. Tetapi kamu harus tahu bahwa dalam hidup ini, kadang-kadang tidak hanya bergantung pada bakat nyata, tetapi juga kebetulan." Saat dia mengatakan itu, Xiao Changkun berkata lagi, "Lukisan ini awalnya disembunyikan dalam lukisan yang sangat tidak mencolok. Akulah, Xiao Changkun, yang memiliki mata tajam dan melihat ada lukisan lain yang menempel di bagian bawah lukisan itu. Jadi aku letakkan di bagian bawah lukisan. Setelah membeli lukisan ini, saya kembali dan merobeknya. Dan ternyata ada lukisan mengejutkan dinasti Tang yang tersembunyi di dalamnya. Bukan aku, orang-orang dalam lukisan ini jelas dan hidup di atas kertas. Lukisan mana dari dinasti Tang yang pernah kamu lihat yang memiliki pesona seperti itu?" Tai Do berseru, "Xiao Changkun, kamu benar-benar mengambil lukisan ini?" Melihat dia masih tidak percaya, Xiao Changkun naik dan menggulung lukisan itu, dan sambil menggulungnya, dia berkata, "Jika kamu tidak percaya padaku, jangan membacanya. Aku akan menunjukkan lukisanku, dan Anda akan ditanyai. Saya benar-benar terlalu malas untuk membuang energi saya dengan Anda." Ketika tuannya melihatnya, dia langsung berkata dengan sopan, "Xiao Changkun, oh tidak, Wakil Presiden Xiao, lukisanmu sangat menakjubkan. Bisakah kamu membiarkan aku menghargainya lagi?" Xiao Changkun bertanya balik, "Kamu bilang lukisanku luar biasa, seberapa menakjubkan?" Tai Do berkata tanpa ragu, "Keterampilan melukis yang luar biasa. Saya hanya melihatnya dalam hidup saya." Xiao Changkun bertanya lagi, "Kalau begitu, apakah kamu yakin?" "Akui, tentu saja." Sang master mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Lukisan semacam ini telah menumbangkan pemahaman saya tentang lukisan dinasti Tang, dan saya memang mengagumkan." Xiao Changkun mengangguk puas, menyerahkan lukisan itu kepadanya dan berkata, "Karena kamu yakin, biarkan kamu melihat baik-baik dan cukup melihat." Setelah itu, dia melihat ke orang lain lagi, dan berkata, "Lihat, ini adalah cara bagi dua orang dengan bakat nyata untuk berkomunikasi. Seperti kamu tahu bagaimana berkicau dengan orang lain sepanjang hari, mengunyah lidahmu di belakangmu, apa yang orang lain katakan, Anda juga mengatakan apa yang orang lain katakan. Sebenarnya Anda tidak mengerti omong kosong anjing di kepala desa menggonggong 2 kali, dan semua anjing di seluruh desa menggonggong pada saat yang sama. Tetapi jika Anda benar-benar bertanya mengapa anjing di belakang menggonggong, tidak ada anjing sialan yang benar-benar tahu." Bersambung.